Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi, petani singkong. Di sini saya akan berbagi informasi tentang 7 negara penghasil singkong terbesar di dunia. Singkong merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia, terutama yang tinggal di daerah tropis seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Jadi, di luar negeri ada juga petani singkong ya guys, seperti kita ini. Tanaman singkong merupakan tanaman serbaguna. Betapa tidak, semua bisa dimanfaatkan. Daunnya bisa untuk pakan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Bahkan kita bisa juga untuk mengkonsumsinya sebagai sayur ataupun gulung. Pohonnya digunakan untuk bibit lagi, serta yang paling banyak manfaatnya adalah buahnya, yaitu tepung tapioka, terigu, onggok, dan lain-lain. Berikut 7 negara penghasil singkong terbesar di dunia. Sumber laporan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO 2020. 1. Nigeria. Menurut FAO, angka produksi singkong yang dihasilkan oleh Nigeria mampu menembus angka 60 juta ton. Fakta menariknya, sebagai negara penghasil singkong terbesar di dunia, salah satu negara dari benua Afrika itu memproduksi pasta hingga mie buatan dari singkong sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan ketahanan hidup penduduk di negaranya. Begitu besar supportnya ya guys dari negaranya. 2. Kongo. Republik Kongo menjadi negara penghasil singkong terbesar di dunia kedua setelah Nigeria, dengan angka produksi yang tercatat mencapai 41 juta ton singkong yang dihasilkan negara itu. Bagi penduduk Republik Kongo, singkong disebut sebagai tanaman ajaib. Hal ini dikarenakan hampir seluruh penduduk Kongo sangat bergantung dengan hasil panen singkong. Serat tepung yang dihasilkan oleh singkong biasanya digunakan untuk membuat tepung roti dan kue, sedangkan daunnya sebagai sumber yang kaya raya protein, kalsium, dan vitamin. Menurut International Institute of Tropical Agriculture, singkong berasal dari Amerika tropis dan pertama kali dikenalkan kepada Kongo oleh bangsa Portugis pada tahun 1558. Bayangkan kan guys, hampir seluruh penduduk Kongo itu bertani singkong. 3. Thailand. Negara ketiga yang menjadi negara penghasil singkong terbesar di dunia yang ada di urutan ketiga adalah dari Asia, yaitu negara Thailand dengan hasil produksi sebesar 28 juta ton per tahun. Jadi di Thailand itu juga banyak para petani singkong ya guys. 4. Ghana. Dengan memproduksi sekitar 21 juta ton singkong menurut FAO, Ghana berhasil menjadi negara keempat yang mampu memproduksi singkong terbesar di dunia. Dan yang kelima, Indonesia. Berada di urutan kelima sebagai penghasil singkong terbesar di dunia. Hal ini tentu menunjukkan bahwa singkong adalah sumber pangan terbaik untuk masyarakat Indonesia dengan angka produksi 18,3 ton singkong per tahun. Namun, yang sangat disayangkan bahwa singkong belum menjadi bahan pangan utama untuk penduduk lokal dikarenakan banyaknya ketergantungan konsumsi pada beras.
Hasil penelitian menunjukkan faktor iklim yang paling utama dalam proses produksi singkong di Indonesia adalah curah hujan. 6. Brazil memiliki selisih angka produksi yang tipis dengan Indonesia, menjadikan Brazil sebagai negara ke-6 yang mampu memproduksi singkong dengan jumlah 18,2 ton singkong. Menurut pakar tanaman, ubi kayu ini berasal dari timur laut Brazil. Selain Brazil, Meksiko dan Amerika adalah negara lain di benua Amerika yang menjadi pusat pembudidayaan singkong. Bayangkan ya guys, di Amerika, benua Amerika juga banyak petani singkong, salah satunya adalah negara Brazil. Dan yang ketujuh, Vietnam. Selain Thailand dan Indonesia, negara di kawasan Asia Tenggara lain yang berhasil memproduksi singkong terbesar adalah Vietnam dengan angka produksi 10,4 juta ton. Itulah 7 negara penghasil singkong terbesar di dunia. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang petani singkong Indonesia. Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-6 terbesar di dunia. Pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-5 penghasil singkong terbesar di dunia. Dan menurut sumber kominfo.jatim.go.id, pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-4 penghasil singkong terbesar di dunia. Berarti dari 2019, 2020, 2021, setiap tahunnya ada peningkatan hasil dari singkong di Indonesia ya guys. Tetapi faktanya petani singkong Indonesia kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Itu terlihat dari tidak adanya penyuluhan dan pembinaan, tidak ada bantuan baik jenis bibit maupun pupuk, bahkan pupuk sangat sulit didapatkan dari petani singkong Indonesia. Bagaimana di tempat sekitar Anda guys? Apakah ada perhatian lebih untuk para petani singkong Indonesia? Dan menurut informasi dari Gapoktan Gayo Sakti Seputi Agung Lampung Tengah tahun 2022, para petani singkong tidak boleh membeli pupuk bersubsidi. Yang boleh hanya petani singkong jagung dan padi. Benar atau tidaknya kurang tahu ya guys, tapi itu pernyataan resmi dari Ketua Gapoktan Gayo Sakti Seputi Agung Lampung Tengah pada rapat tahun 2022 kemarin. Bahkan infonya NPK atau Poska tidak bersubsidi lagi ya guys. Pupuk bersubsidi hanya urea saja. Petani singkong seolah-olah seperti dianaktirikan sama pemerintah Indonesia ya guys, tidak diperhatikan. Bahkan menurut data dari republika.co.id Jakarta, Kementerian Pertanian masih mengimpor singkong dari luar negeri berupa bentuk tepung tapioka. Belum mencukupikah singkong dari dalam negeri? Dari pupuk yang naik hingga 300% seperti KCL sawit, tahun kemarin masih di angka 360.000 per sak, sekarang hampir mencapai 900.000 per sak. Harga yang tidak stabil, naik turun, BBM naik, obat-obatan naik. Udahlah guys. Bagaimana di daerah Anda? Apakah seperti ini juga? Harapannya ke depan pemerintah dapat lebih memperhatikan para petani singkong, memfasilitasi ketersediaan pupuk, bukan malah tidak memperbolehkan. Diharapkan juga pemerintah dapat menjamin ketersediaan pasar sehingga harga lebih stabil. Dan yang terpenting, stop impor singkong, stop impor tapioka.
Tolonglah Pak, saya kira cukup kebutuhan singkong dari dalam negeri saja, tak perlu impor. Oke, itu informasi 7 negara penghasil singkong terbesar di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.